hubungan hukum kewarisan Islam dengan hubungan nasional. Yang pertama yaitu hubungan dengan hukum adat. Hukum kewarisan adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda maupun yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Ahli waris menurut hukum adat. Di Indonesia, setiap daerah memiliki perbedaan para waris, baik ahli waris yang berhak mewarisi maupun bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Selanjutnya yaitu garis pokok keutamaan. Garis pokok keutamaan pertama yaitu pewaris, garis pokok keutamaan kedua yaitu orang tua pewaris, garis pokok keutamaan ketiga yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Garis pokok keutamaan keempat yaitu nenek dan kakek pewaris. Selanjutnya yaitu garis pokok penggantian. Yang pertama yaitu orang-orang yang tidak ada hubungan dengan pewaris. Yang kedua yaitu orang-orang yang tidak ada lagi hubungan dengan pewaris. Hubungan dengan hukum perdata. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun perkawinan. Unsur-unsur dalam kewarisan perdata. Yang pertama yaitu adanya pewaris yang telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu adanya harta tahta waris yang ditinggalkan, baik berupa aset maupun hutang. Yang ketiga yaitu adanya ahli waris yang berhak mendapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Golongan yang berhak menerima ahli waris perdata. Golongan pertama yaitu suami atau istri yang hidup terlama atau anak-anaknya atau keturunannya. Golongan kedua yaitu orang tua atau saudara kandung pewaris. Golongan ketiga yaitu keluarga dalam garis lurus berdasarkan sesudah atau sesudah bapak atau ibu pewaris. Golongan keempat yaitu paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Selanjutnya yaitu beberapa asas hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama yaitu asas saisine, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah hak dan kewajibannya dan beralih kepada ahli waris. Yang kedua yaitu asas individual, yaitu ahli waris bersifat perorangan, bukan kelompok, suku maupun keluarga. Asas ketiga yaitu asas bilateral. Asas bilateral yaitu seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya. Asas yang keempat yaitu asas penderajatan. Asas penderajatan ini yaitu yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris, menutup peluang ahli waris yang lebih jauh. Asas kelima yaitu asas kematian. Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Baiklah, selanjutnya dalam sistem KUH Perdata ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan. Yang kedua, orang-orang yang menolak warisan. Yang ketiga, orang-orang yang mengganti tempat orang yang telah menolak warisan tersebut. Yang keempat, orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau juga disebut outward head, sebagaimana disebut dalam pasal 838 KUH Perdata, yaitu yang pertama membunuh pewaris, yang kedua mencoba memfitnah pewaris, yang ketiga mencabut surat wasiat, dan yang keempat memalsukan wasiat. Baiklah, sekian penampilan PPT dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.